Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibi, peserta PPG Akidah Akhlak di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor peserta UKIN 2024103879. Akan membuat video pembelajaran dengan tema kisah Nabi Sulaiman alaihi salam di kelas 7D di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Cianjur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Kalian sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Di rumah orang tua sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Orang tua sehat, saudara kita sehat. Kalaupun ada teman kita yang sedang sakit, ada orang tua kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu. Dipimpin oleh KM. Mana KM-nya? Kamu ya? Silakan dipimpin. Selanjutnya siapa yang hari ini tidak hadir? Berapa teman kalian? Dua orang. Ada siapa saja yang tidak hadir? Rizky Aditya dan Putri. Kedua-duanya sakit ya? Hari ini kita bakal belajar akidah akhlak. Bab terakhir, bab tentang apa? Kisah Nabi Sulaiman. Iya, tentang sifat rendahannya. Yang kalian ingat dari kisah Nabi Sulaiman apa? Bisa bicara dengan hewan, apalagi? Hah? Raja yang kaya raya, ya, apalagi? Nabi Sulaiman itu anaknya siapa? Anaknya Nabi Daud alaihi salam, anak kandung dari Nabi Daud alaihi salam. Sebelum kita mulai belajar, kita briefing dulu dengan menyanyikan 25 nabi yang wajib diketahui. Kita menyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi Nabi Sulaiman itu disebutkan setelah Nabi Daud. Daud, Sulaiman. Berarti Nabi Sulaiman ini putranya Nabi Daud. Hari ini kita bakal belajar tentang kisah Nabi Sulaiman. Kisah tentang Nabi Sulaiman itu sebelumnya kita tadi sudah membaca apa? 25 nabi yang wajib diketahui. Sekarang kita bakal menyaksikan kisah Nabi Sulaiman dari YouTube yang berikut ini. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Saba, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya,
seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. "Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang, agar kalian tidak terinjak oleh Raja Sulaiman. Dan ayo, cepat lari." Siap, Ratu. Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini? Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghilang entah kemana. Kemana perginya Hudhud? Awas saja dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal. Akan aku hukum dia nanti. Untungnya, tak lama kemudian, burung Hudhud datang. Dari mana saja kau Hudhud? Maafkan hamba karena pergi tanpa izin, wahai Raja Sulaiman. Namun, sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini. Perihal apa itu wahai Hudhud? Jadi, sebenarnya di tengah perjalanan tadi, hamba tertinggal dari rombongan. Terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Saba. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya, hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku, bukan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu? Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung Hudhud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Saba dan bawalah surat ini. Jatuhkan tepat di depan ratu kerajaan Saba, lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan. Aku tunggu laporan darimu di istana. Siap laksanakan perintah. Terbanglah burung Hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Saba, burung Hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balqis. Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini? Sebelum pergi, burung Hudhud memberi hormat kepada Ratu. Ratu Balqis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti Hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balqis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Saba menyembah matahari. Sebagai utusan atau nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertobat sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Saba. Selesai membaca surat itu, Ratu Balqis mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Wahai para penasehatku, aku mendapatkan surat dari raja bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian. Ratu Balqis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasihatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak marah. Jadi, apa pendapat kalian mengenai isi surat ini? Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Kita jangan mau tunduk kepadanya. Jika kita tidak mau menuruti perintahnya, pasti dia akan memerangi kerajaan Saba. Namun jangan khawatir wahai ratu,
Pasukan kita siap jika harus berperang melawannya. Yang hamba pernah dengar, beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Manusia, jin, dan bangsa burung tunduk kepadanya. Semua keputusan kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balkis. Ratu Balkis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Wahai penasehat, aku ada ide. Besok aku akan mengirimkan hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu beliau berubah pikiran. Keesokan harinya, utusan Ratu Balkis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya para utusan Ratu Balkis di hadapan Raja Sulaiman, Aku tidak perlu semua hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah SWT berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulanglah kalian, katakan kepada Ratu Balkis, apabila dia dan rakyat Sabah tidak mau menyembah Allah, maka aku dan bala tentaraku akan menghancurkan kalian. Baik, wahai Raja Sulaiman, akan kami sampaikan pesanmu kepada Ratu kami. kedua utusan itu pulang ke negerinya dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi dan pesan dari Raja Sulaiman. Kemudian, Ratu Balkis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika nekat berperang, jelas pasukannya akan kalah telak. Wahai para penasehatku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun tangan langsung kali ini untuk menemui Raja Sulaiman. Siap, wahai Ratu. Tak jauh dari istana, tampak burung hut-hut mendengar percakapan mereka. Ia segera terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapat laporan dari burung hut-hut dan segera menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Wahai para penasihat kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis ke hadapanku? Hamba bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Sebelum engkau berdiri dari duduk, singgasana Ratu Balkis akan hamba bawa ke sini. Wahai Raja Sulaiman, hamba bisa melakukannya sebelum engkau berkedip. Lakukanlah. Seketika itu juga, singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah. Maha suci Allah. Inilah karunia dari Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 40. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Ubahlah sedikit bagian dari singgasana ini. Kita akan lihat apakah Ratu Balkis masih mengenalinya atau tidak. Satu lagi, ubahlah lantai istana ini berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Akan kami laksanakan, wahai Raja Sulaiman. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balkis. Silakan duduk terlebih dahulu. Ratu Balkis duduk di singgasana. Lalu ia pun merasa ada yang aneh. Seperti inikah singgasanamu? Iya, ini sungguh persis dengan yang aku miliki. Tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada pada tempatnya. Aku sedikit banyak mengetahui tentang kehebatanmu, wahai Nabi Sulaiman. Masuklah ke dalam istanaku, wahai Ratu. Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman. Lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu ia mengangkat sedikit jubahnya. Wahai Ratu, tidak usah khawatir jubahmu akan basah. Itu hanya lantai yang terbuat dari batu berlapiskan kaca.
Ah, benar juga. Wah, semuanya ini sungguh indah sekali. Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Sesungguhnya, semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat zalim. Maafkan hamba. Mulai saat ini hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Demikianlah akhir kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang dimiliki, seperti sikap yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Kedua, bersikaplah lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Dan ketiga, hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah dengan cara mengingatnya. Karena semua yang diberikan Allah kepada kita adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Pada pelajaran hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu kita mampu menganalisis kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kita ada apa aja nih dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, nanti kita sama-sama kerjakan melalui kita dibuat 4 kelompok untuk mengerjakan apa saja nilai yang ada dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman ini masalahnya dengan siapa? Dia punya saingan kerajaan apa? Kerajaan Sabah yang ratunya siapa namanya? Ratu Bilqis. Sebelum kita mulai belajar, kita bakal asesmen dulu seberapa besar kemampuan kalian dalam pelajaran keteladanan nabi-nabi ini. Sebelum di MTS ini kalian belajar di mana? Di SD. Pernah nggak ada kisah nabi keteladanan nabi? Pernah ada ya, nabi siapa aja yang pernah dibahas? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nah, sekarang Bapak bakal ngetes, pretest sebelum pelajaran Nabi Sulaiman ini. Silakan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Ya. Yang tidak bawa nanti mengerjakan setelah teman-temannya selesai. Kerjakan, buka browsingnya, tulis bit.ly /Habibi 2023. Habibi titik Habibi bit.ly /Habibi 2023. Di situ ada kuesionernya, seberapa kuat kemampuan kalian dari pelajaran tentang kisah nabi-nabi ini. Silakan dikerjakan. Ada kesulitan tidak? Di browser, di Chrome. bit.ly /Habibi 2023. Setelah kalian mengisi pretest tadi, Bapak sudah mengelompokkan kalian ke dalam 4 kelompok. Silakan nanti Bapak pilih, Bapak tampilkan kelompok-kelompoknya di depan. Ya, silakan berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing. Tugas kalian, tugas tiap kelompok adalah menganalisis dari kisah Nabi Sulaiman ini. Ada nilai apa saja, ada kejadian apa saja yang patut kalian catat. Di LKPD, Bapak nanti membagikan LKPD, kalian kerjakan, kalian mendapatkan keteladanan apa kira-kira. Contohnya Nabi Sulaiman ini pintar enggak? Pintar, sejak kecil dia pintar, kecerdasannya
di atas anak pada umumnya pada saat itu. Nah, ditulis yang kayak gitu. Selain pintar dia apalagi? Ya, selain bijaksana apalagi? Nanti kalian cari dari video yang ditayangkan tadi dan masing-masing nanti yang udah dikirim ke HP videonya kalian kerjakan. Ini kelompok 1 ya. Berapa orang? 6 orang. Silakan ditulis nama-namanya siapa saja dan menemukan nilai apa saja dari kisah Nabi Sulaiman. Satu aja, satu kelompok, satu laporan. LKPD-nya satu kelompok, satu saja. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 kerjakan nilai apa saja yang ada di nilai itu. Nanti dilihat juga ke sebelah sana. Dapat dari Nabi Sulaiman ini masalahnya apa saja? Masalah yang ada dari paham ya? Silakan dikerjakan untuk kelompok 4 ya. Kelompok 4 nanti tugasnya adalah masalah apa saja yang ada dalam kisah Nabi Sulaiman. Masalahnya Ratu Bilqis kenapa pada saat itu menyembah apa? Menyembah matahari ya. Nah, yang kayak gitunya dibahas. Jadi yang meluruskan saat itu Nabi Sulaiman mengingatkan Ratu Bilqis untuk menyembah siapa? Menyembah Allah. Tulis yang kayak gitu. Sudah nama-namanya ditulis. Dari kisah itu nanti kita analisis masalahnya di mana, problemnya di mana dari kisah Nabi Sulaiman. Nanti kita presentasi ke depan. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 7B ingin membacakan tentang sifat dan perilaku yang patut kita teladani dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kelima, Nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Dan yang keenam adalah Nabi yang suka bermusyawarah. Ada yang mau bertanya nggak? Kenapa Nabi Bilqis menyembah matahari? Karena mereka merasa Tuhannya itu adalah matahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang keteladanan yang ada dalam kisah Nabi Sulaiman. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi, Nabi yang suka bekerja keras, Nabi yang memiliki sifat rendah hati, Nabi yang memiliki rasa kasih sayang yang sama, Nabi yang suka bermusyawarah. Ada yang mau bertanya nggak dari kelompok lain? Ada, silakan yang nanya apa? Oke, pertanyaannya, kenapa Ratu Bilqis pada saat itu menyembah matahari bukan menyembah Allah? Matahari itu Tuhan menganggapnya ya. Gimana pertanyaannya, puas nggak jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah tadi 4 kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, keteladanan yang ada dalam kisah Nabi Sulaiman, kira-kira apa saja yang kita pahami bahwa Nabi Sulaiman itu apa yang pertama? Nabi yang kecerdasan tinggi. Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi, apalagi? Yang pekerja keras, walaupun dia raja, dia tetap bekerja keras. Yang ketiga apa? Nabi yang memiliki sifat rendah hati. Nabi yang memiliki sifat rendah hati. Walaupun dia seorang raja, dia mau bergaul dengan siapa aja, dengan rakyatnya, dengan binatang, dia mau ya.
semut bahkan jin itu bergaul, tunduk terhadap Nabi Sulaiman. Jadi banyak hal yang harus kita ikuti. Walaupun kita umat Nabi Muhammad, kita tetap harus mencontoh kebaikan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, sebelum selesai, Bapak ngasih tugas di rumah kalian buat kreasi sesuai tema hari ini, kisah teladan Nabi Sulaiman. Pilihannya boleh membuat puisi, boleh membuat gambar tentang kisah Nabi Sulaiman, atau membuat video konten yang di-upload nanti di TikTok, di Instagram, atau di Facebook, di sosial media yang kalian punya. Punya akun TikTok nggak? Silahkan nanti di-upload tugasnya ya, kisah tentang Nabi Sulaiman. Durasinya cukup 1 menit saja, ya. Nanti tugasnya dikumpulkan. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal untuk di masa depan kita, amin. Dan menjadi pahala kebaikan dalam hidup kita. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.